Siapin nggak tuh? Juaranya. Juaranya. Enak nih Cicit. Juara di hati. Juara di hati dan juara di lidah. Oke. Kalau ke Sumatera Selatan, pasti yang dituju kota Palembang. Biasanya wisata di Jembatan Ampera maupun ke Danau Kemaro. Padahal banyak loh daerah yang gak kalah bagus dan cantik di daerah Sumatera Selatan. Iyo, betul sekali Cit. Salah satunya ada di daerah Kabupaten Pali. Di sini terdapat danau yang view-nya indah nian. Ayo Cit, kita naik perahu keliling danau. Asik, yeay, kita jalan-jalan. Kebetulan ada perahu kosong nih. Langsung saja kita berlayar. Danau ini merupakan danau buatan yang berada di kawasan Candi Bumi Ayu. Gimana? Syahdu banget kan Cit? Kita sudah kayak film romantis Indonesia ya. Pak, waduh, waduh Cit, gimana ini? Waduh, iya Bapak, ya Allah Bapak mohon maaf Bapak ya. Bapak mohon maaf Bapak. Wah, maaf banget ya Pak. Aku beneran gak sengaja nih. Sini Pak, saya bantu naik ke perahu. Sebagai pria sejati, aku akan bertanggung jawab dan mau bantuin Bapak nelayan ini untuk mencari udang di sekitar danau. Ayo kita pindah perahu. Selain jadi tempat wisata, danau di kawasan Candi Bumi Ayu ini sering dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari ikan maupun udang. Air danau ini berasal dari Sungai Lematang yang berada di bagian selatan. Jadi nggak heran kalau di sini terdapat udang maupun ikan. Di danau ini juga banyak tumbuh ganggang dan tanaman air. Biasanya di ganggang inilah tempat bersembunyi para udang-udangnya. Dapat nggak? Ya, belum Cit. Cari lagi Pak ya. Yah, belum dapat udangnya. Tapi tenang, aku tidak akan menyerah. Ayo Pak, kita cari lagi. Untuk mencari udang di sungai ataupun danau banyak caranya. Tapi kalau warga Bumi Ayu biasa menggunakan alat yang bernama tangkul. Alat udang ini lebih dikenal dengan nama anco. Caranya tinggal mencelupkan alat ini ke dalam air, lalu tarik ketika ada udang yang terperangkap. Wah, dapat banyak nih udangnya. Mantap. Kita dapat udang yang besar dan juga udang kecilnya. Nah, jadi kita tadi udah bantuin Pak Saprin untuk cari udang di Danau Candi Bumi Ayu dan kita udah dapet. Dan memang karakternya di sini lebih ke udang air tawar. Panas terik tidak menyurutkan semangat kita tetap mencari udang di danau. Gak kerasa, sudah sekian lama mencari udang, akhirnya udangnya terkumpul banyak juga nih. Tuh kan apa kata? Kalau kita bersungguh-sungguh, pasti kita bisa. Benar, seperti semboyan orang Palembang, kita paca, yang mempunyai arti kita bisa. Kalau ke Sumatera Selatan, tidak lengkap rasanya kalau tidak makan empe-empe. Empempe merupakan makanan wajib kalau berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan. Kebetulan nih Cit, kita mau bikin pempek yang beda dari yang lain. Biasanya kan pempek terbuat dari daging ikan. Nah, yang mau kita bikin terbuat dari udang. Untuk bumbu dasarnya cukup haluskan bawang merah, bawang putih, garam, dan gula. Kita kupas dan bersihkan udang dulu ya. Baru habis itu kita ulek dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tepung sagunya ditambahkan air, lalu diaduk hingga menjadi adonan. Lanjut kita tambahkan udang yang sudah halus, aduk terus hingga menjadi adonan empempe udang. Empek-empek khas Palembang biasanya berwarna putih dengan rasa ikan tenggiri maupun ikan belida. Biar makin cantik, adonan pempek cucurnya kita kasih pewarna alami ya. Ada 3 warna empempe. Warna merah dari buah naga, oranye dari wortel, dan hijau dari sayuran sawi. Pewarna alaminya dicampurkan ke adonan empempe. Aduk dulu hingga adonannya berubah warna. Wah, jadi cantik ya adonan pempeknya. Ada warna orange, merah, dan hijau. Kalau adonan sudah tercampur sempurna, selanjutnya kita bentuk yuk. Nah, kali ini yang kita bentuk tidak hanya empempe lenjer maupun kapal selam.
Tapi ada juga empempe kerupuk, empempe mie, dan empempe pistel. Kalau sudah dibentuk seperti ini, langsung kita rebus dengan air yang mendidih. Waktunya kita tinggal rebus ini Cicit. Tapi pastiin Cicit, sebelum kita rebus, ini airnya sudah di kondisi mendidih supaya nanti matangnya lebih cepat dan juga tidak keras. Sip. Oke, yuk kita masukin. Rebusnya jangan terlalu lama ya, 5-10 menit saja. Kalau empempe ini sudah timbul ke permukaan, tandanya empempe ini sudah matang dan siap untuk diangkat. Lucu dan gemesin banget ya empempenya. Empempe khas Palembang udah nggak diragukan lagi enaknya. Menikmati empempe emang kurang lengkap tanpa adanya kuah cuka. Atau orang Sumatera Selatan biasa menyebutnya cuko. Ibaratnya makan sayur tanpa garam. Kalau menikmati empempe, tidak pakai cuko. Empek-empek memang tidak bisa dipisahkan dengan cuko pendampingnya. Kalau nggak ada cukonya, berasa separuh jiwanya hilang. Cak mano? Sama ada? Ini sih juaranya. Enak nih Cicit. Juara di hati. Juara di hati dan juara di lidah. Oke, bagus. Nah, jadi Cicit, tadi kita sudah bikin pempek cucur dari berbagai macam bahan pewarna alami. Ini bisa jadi solusi untuk anak-anaknya yang males makan sayur ataupun males makan buah-buahan. Jadi bisa dikreasikan contohnya kayak ini. Jadi pempek. Betul. Kebiasaan orang Palembang nih, kalau makan pempeknya itu tidak hanya dicocol ke cuko, tapi diseruput juga. Kebiasaan ini disebut juga dengan ngirup cuko. Tanpa menggunakan sendok ataupun garpu, menikmati empek-empek dengan tangan kosong jadi tradisi turun-temurun. Ternyata untuk bahan masak selanjutnya ada yang kurang nih. Bahan apa tuh? Nah, ini dia yang kita cari, kacang panjang. Di daerah Bumi Ayu ini memang banyak ditemukan kebun kacang panjang. Bahkan di pekarangan rumah pun ada yang menanam kacang panjang. Iyo, di sini banyak juga kebun kacang panjang. Tuh lihat, tanaman kacang panjang tumbuhnya dengan cara memanjat atau melilit di kayu maupun media tanam lainnya. Nah, ini kita lagi ada di daerah perkebunan kacang panjang. Cuman aku tuh bingung, Cit. Iya. Aku tuh biasanya ini dimasak, kalau nggak disambel ditumis. Tapi aku pengen ini dimasak tapi jadi apa ya? Kalau di sini tuh banyak banget. Salah satunya kamu bisa buat kacang panjang ini jadi tewan. Tewan? Iya dong. Tewan dari kacang panjang? Ya, kamu udah pernah coba tewan? Belum pernah. Tapi tewan pada umumnya udah kan? Udah Kalau tahu. di sini tuh ada tewan kacang panjang. Wah, gimana? Coba ini. Ayo, Ayo. boleh. Bentar, tahan dulu. Kacang panjang. Oh, ini nih ada satu yang gede. Nah. Halo Gito Galo. Nah, Cicit, tadi kan udah janji katanya dari kita kan tadi udah cari udang. Udah metik juga ini kacang panjang. Katanya dari dua bahan ini bisa dijadiin masakan yang enak. Mana janjinya? Buktiin dong. Jadi hari ini sesuai janji Cicit mau buat tewan kacang panjang. Oh, belum Ibu ya? Ibu pernah dengar Ibu? Belum pernah. Ini menu baru fusion ini namanya. Iya, betul. Nah, khusus untuk kamu. ih bisa. Oke, kalau gitu langsung aja Bu, kita buktiin kata Cicit bisa dijadiin masakan yang enak. Tapi kamu harus bantuin udangnya ya. Siap. Selain empek-empek, tekwan merupakan makanan yang populer di Palembang, Sumatera Selatan. Udangnya kita potong bagian kepala dan bersihkan dulu ya. Kacang panjang yang sudah kita petik tadi, kita potong kecil-kecil ya. Kacang panjang inilah yang akan dicampurkan ke adonan tepung sagunya. Kalau sudah dipotong kecil-kecil seperti ini, langsung kita haluskan ya. Citra dan Ibu Yanti, gak usah kerja yang berat. Soalnya mengulek kacang panjang itu berat. Biar suara saja. Hahaha. Iyo deh iyo, ngulek kacang panjang sampai halus loh. Pokoknya tekstur harus kayak sambal. Awas saja kalau nggak halus. Pegel, aduh. Nah, bos banget ini. Waduh. Tuh lihat, kacang panjangnya sudah jadi bumbu halus kan?
Untuk adonan tekwannya hanya memakai tepung sagu yang sudah dicampurkan dengan air hangat. Aduk hingga adonannya menjadi lebih padat. Selanjutnya, kacang panjang yang sudah dihaluskan tadi dicampurkan ke adonan tekwannya. Biar menyatu, kita aduk adonan tekwannya sampai adonannya menyatu dengan bumbu kacang panjangnya. Agar adonan tepung sagu bisa langsung menyatu, caranya dengan meremas adonan, lalu diratakan, dan diremas lagi sampai adonannya menjadi lebih padat. Langsung kita bentuk adonan tekwan. Ayo Bu, kita bentuk. Caranya hanya dengan mencubit-cubit bagian kecil dari adonan tekwan kayak gini. Setelah dibentuk, lalu kita rebus ya adonan tekwannya. Nah, ini dia biar tidak lengket, Cicit masukin minyak. Oh. Jadi teman-teman, kayak yang barusan Cicit buat, itu sebelum kita masukin adonannya, supaya nanti nggak saling nempel, itu di air rebusannya dikasih minyak dulu. Betul sekali. Pinter nian Cicit nih. Dong. Oke, sekarang waktunya kita masukin adonan tekwan ini ke air rebusannya, Cit. Tapi harus pelan-pelan. Semua tekwan kecil-kecil ini kita rebus dengan air mendidih. Rebusnya jangan terlalu lama, cukup 5-10 menit saja. Kalau adonan tekwannya sudah timbul ke permukaan, tandanya tekwannya ini sudah matang. Langsung saja kita angkat. Jangan lupa, kita bikin kuah kaldunya dulu yuk. Yang pertama, kita bikin bumbu dasarnya dulu ya. Bikinnya gampang banget. Cukup haluskan bawang putih, garam, gula, dan tambahan merica. Kalau sudah halus, tinggal ditumis deh. Sambil kita tumis, jangan lupa masukkan udang yang sudah aku kupas dan bersihkan tadi. Tumis udangnya sampai matang. Kalau warna udangnya sudah berubah merah seperti ini, langsung saja kita angkat. Lanjut kita siapkan rebusan untuk kuahnya. Masukkan udang dan bumbu tekwannya ke air yang sudah direbus. Aduk sebentar, lalu tambahkan potongan kacang panjang. Sebelum dihidangkan, tambahkan dulu potongan daun seledri dan daun bawangnya. Setelah itu, baru deh kita sajikan tekwan kacang panjangnya. Tekwan pertama kali diperkenalkan oleh pedagang asal Tionghoa yang menetap di Palembang. Sampai akhirnya orang asli Palembang mengubah rasanya agar sesuai dengan cita rasa orang Palembang. Nama tekwan berasal dari gabungan kalimat bekotek sama kawan, yang artinya mengobrol dengan kawan. Kemudian bahasa Palembang ini disingkat menjadi tekwan. Hal ini berdasarkan kebiasaan orang Palembang yang menyantap kuliner berkuah ini dalam suasana santai sambil berbincang dengan teman. Terjawab sudah ya, kenapa makanan ini dinamakan tekwan? Untuk rasanya, lemak nian. Apalagi tekwannya mirip seperti bakso, tapi lebih gurih dan kenyal. Kuah kaldunya juga terasa banget udangnya. Kalau di daerah Tanah Abang, Kabupaten Pali, tekwannya menggunakan tambahan kacang panjang dan tidak menggunakan soun atau bihun. Mau kasih tambahan soun, jamur kuping, atau potongan bengkuang? Silakan saja ya, sesuai selera masing-masing. Nah ibu-ibu, gimana rasanya jadi? Enak nggak? Enak banget kalau gitu. Nah jadi semuanya dari hasil pembuatan tekwan kacang panjang kali ini, itu tekwan kacang panjangnya bisa digambarkan dengan jelas dengan tekwannya yang berwarna hijau. Jadi ini bisa dijadikan solusi juga Cicit. Benar. Kalau anaknya nggak doyan makan sayur, bisa tuh diakalin, dicampurin sayurannya ke dalam adonan tekwan. Tekwan ini. Buktiin Bu, kalau enak kasih lihat piringnya pada kosong semua. Lapar semua ibu ini. Di daerah Sumatera Selatan, banyak daerah penghasil buah nanas. Selain yang sudah terkenal seperti di kota Prabu Muli, ternyata di Kabupaten Pali pun terdapat banyak kebun nanas. Salah satunya ada di desa Talang Bulang. Tuh lihat, banyak banget kan nanasnya. Eits, sebentar dulu. Tetap harus izin sama yang punya kebun ya. Di mana ya pemilik kebun nanas ini? Ngapain nggak tuh? Juri nanas?
mau nanas, Pak. Nanas. Iya, Pak. Ya ngomong dulu sama yang tuannya. Oh, Bapak yang punya? Iya. Oh, Pak, mau ini, Pak, kita mau ngambil nanas, Pak. Yo, kalau gitu silakan, enggak apa-apa. Mantap, Kito sudah dapat izin dari pemilik kebun. Langsung saja yuk kita panen buah nanasnya. Ayo serbu. Nanas merupakan jenis buah-buahan tropis. Yang namanya buah tropis pastinya cocok banget ditanam di wilayah tropis seperti di Indonesia. Kalau di daerah Talang Bulang, kebun nanasnya biasanya akan ditanami pohon sawit juga. Tujuannya apabila buah nanasnya belum berbuah, masih ada pohon sawit yang bisa dipanen. Jadi masih bisa tetap dapat penghasilan kan? Pak, kalau yang ini sudah bisa dipetik, Pak? Belum. Yang ini belum bisa dipetik? Nah, kalau untuk masa petik ataupun masa panen dari nanas itu sendiri, dia biasanya 1 tahun itu 2 kali panen. Dan juga untuk nanas yang udah bisa dipanen, ini contoh yang belum bisa nih, karena warnanya ini masih cenderung hijau dan belum menguning. Kalau yang udah siap dipanen, biasanya ukurannya lebih besar dan warnanya ini udah kuning banget. Oke, Pak, cari lagi ya, Pak, yang sudah bisa dipanen. Yuk. Satu lagi nih, yang tidak boleh lupa. Kalau mau memanen buah nanas, jangan pakai tangan kosong ya. Harus pakai sarung tangan dan juga golok. Biar ketika memanen kulitnya tidak terluka dan tanaman nanasnya tidak rusak. Biasanya petani nanas di daerah Talang Bulang ini tidak hanya memanen buah nanas yang berwarna kuning saja, tapi buah nanas yang hijau kekuningan juga ikut dipotong. Biasanya nanas yang belum terlalu matang akan dikirim keluar daerah Sumatera maupun daerah yang jauh. Kalau dikirim yang sudah matang, takutnya ketika sampai tujuan, buah nanasnya menjadi busuk dan tidak bisa dijual. Wah, waduh, dapat banyak gitu, Pak. Nah, jadi nih saya lihat nih, ini dia nanasnya. Nah, nanas yang kita petik ini jenisnya adalah nanas hutan dan dia ukurannya cenderung lebih kecil daripada nanas madu. Betul, Pak ya? Oke, ya Pak, kita olah sekarang, Pak. Pak, ya. Pak, bantu, Pak. Wah, berat juga, Pak. Ayo, Pak. Anak negeri. Nah, tadi kita sudah cari nanas dan hasilnya sudah banyak. Artinya sekarang waktunya kita olah menjadi makanan yang enak dari Provinsi Sumatera Selatan. Kita bakal masak Malbi sambal nanas. Wih, mau nggak, Bu? Mau. Ayo, mau dah, yuk. Ibu mau? Oke, kalau gitu langsung aja kita masak. Seperti biasa, kita bagi-bagi tugas dulu ya. Soal sambal nanas, aku serahin ke Nisa. Kalau bumbu Malbi, kita serahin sama Alinyo. Malbi ini disajikan bersama sambal nanas pedas, lengkap dengan acarnya. Untuk sambalnya, kita pakai nanas yang tidak terlalu matang. Kalau terlalu matang, nanti sambalnya terlalu manis. Kita potong nanasnya jadi kecil-kecil ya. Bu, ini aku nanasnya udah selesai. Biar aku yang bantu motong dagingnya ya, Bu. Memang paling pas kalau memasak Malbi itu menggunakan daging sapi khas dalam. Selain mudah diolah, ketika dimasak, daging tidak akan menjadi alot. Motong dagingnya jangan terlalu besar ataupun kecil. Cukup yang sedang-sedang saja ya. Hahaha. Selain daging yang tidak kalah penting yaitu santan kelapa dan juga bumbu dasar Malbinyo. Awalnya kita ulek dulu bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan juga sedikit garam. Kalau sudah halus, baru masukkan rempah-rempahnya seperti cengkeh, kayu manis, bunga lawang, dan juga buah pala kering. Lanjut kita ulek sampai semuanya halus. Untuk membuat sambal nanasnya mudah kok. Sebelum diulek, terasinya dibakar sebentar dulu ya. Baru setelah dibakar, kita ulek bersama cabai merahnya. Ayo nih, semangat uleknya. Akhirnya, sambalnya halus juga. Langsung kita tambahkan potongan nanasnya ya. Ulek lagi sampai nanasnya tercampur dengan sambalnya. Nah, sambal nanasnya sudah jadi. Sekarang kita bikin Malbi. Sebelum dimasak, kita tumis dulu yuk bumbu Malbi yang sudah dibuat tadi. Aduk hingga aromanya keluar. Oh iya, jangan lupa dibumbuin garam dan gula juga ya. Kalau sudah, baru kita masukkan daging sapi yang sudah dipotong. Aduk sebentar, lalu tambahkan santan kelapanya. Sambil diaduk, tambahkan kecap manis secukupnya. Wah, kalau gini mirip seperti semur daging ya. Aduk daging Malbinya sampai kuahnya menjadi kering.
Nah, untuk daging Malbi ini dalam proses masaknya dia tidak direbus terlebih dahulu, namun dia langsung dicampur dengan rempah-rempah yang sudah dipersiapkan. Nah, makanya dalam proses masaknya ini membutuhkan waktu 1-2 jam, namun tidak selama rendang karena dia tidak sampai sekering rendang. Kuncinya itu harus sering diaduk sampai kuahnya menjadi kering. Nah, kalau sudah kering dan berwarna kecoklatan seperti ini, tandanya Malbinyo sudah matang. Langsung saja kita sajikan dengan sambal nanas yang sudah dibuat oleh Nisa tadi. Malbi merupakan makanan yang biasa disajikan pada hari raya Idul Fitri, acara hajatan pernikahan, ataupun acara besar di Palembang, Sumatera Selatan. Makan Malbi tidak pas pakai nasi putih ya, tapi diganti dengan nasi minyak atau nasi yamin. Tradisi makan orang Palembang, kalau ada Malbi harus ada nasi minyaknya. Jadi tidak heran kalau Malbi ini memiliki aroma yang khas dan mempunyai rasa manis, tapi kerasa banget rempah-rempahnya. Nah, jadi tadi nanasnya udah kita olah menjadi makanan pendamping dari Malbinya. Kita jadiin sambal nanas dan juga ditemenin sama nasi samin. Ini udah paling mantep banget. Dan kalau untuk rasanya, gimana Bu? Lemak nian! Malbi ini sekilas mirip dengan rendang, tapi rasanya jauh berbeda. Malbi ini beda dari yang lain rasanya. Manis tapi ada gurih asinnya juga. Pokoknya mantap bener deh. Hewan apa itu? Ini tuh jangkrik, sejenis serangga yang bisa dijadikan pakan burung maupun hewan ternak lainnya. Walaupun kecil tapi hewan ini banyak dicari loh, apalagi bagi para pecinta burung maupun kolektor burung kicauan. Karena banyak dicari, jadi nggak heran kalau jangkrik sekarang telah banyak dibudidayakan. Di daerah Kabupaten Pali, banyak orang yang meraup rezeki dari beternak jangkrik loh. Kebetulan nih, aku lagi bawa makanan jangkrik buat dikasih ke peternak jangkrik. Untuk pakan jangkrik yang kita gunakan kali ini ada dua macam. Satu itu yang alami, ini daun singkong yang sudah kering. Satu lagi yang Bapak lagi aduk, ini adalah pur yang biasa digunakan untuk pakan ayam juga Pak ya? Benar. Boleh Pak kita kasih makan lagi Pak? Untuk peternak jangkrik boleh dibilang lumayan sulit. Soalnya jangkrik merupakan hewan yang rapuh dan mudah mati. Supaya jangkrik bisa dipanen dengan usia singkat dan tidak mudah mati, ada caranya. Salah satunya memperhatikan faktor suhu kandang serta makanannya. Pakan merupakan salah satu faktor penting untuk pertumbuhan hewan jangkrik. Untuk pemberian pakan tidak boleh asal, harus disesuaikan dengan umur jangkrik. Untuk jangkrik yang berumur muda atau di bawah 3 minggu, biasa diberikan pakan potongan pepaya muda seperti ini. Sedangkan untuk jangkrik di atas 3 minggu, biasa diberikan makanan berupa daun pepaya atau singkong yang sudah dikeringkan dan dicampur dengan pur atau makanan ayam. Kita lagi di kandang jangkrik tapi usianya masih 10 hari, benar Pak ya? Jadi ini belum bisa diperjualbelikan. Kalau untuk jangkrik yang memang sudah siap diperjualbelikan itu usianya rentang 1-2 bulan. Betul Pak ya? Jadi ini bakal kita balikin lagi. Untuk panen jangkrik tergantung kesehatan jangkrik dan perawatan jangkrik. Apabila jangkriknya sehat, maka proses panen jangkrik akan lebih cepat. Yang tidak kalah penting adalah pada saat penetasan telur jangkrik. Karena dalam indukan jangkrik akan bertelur pada wadah pasir. Ini telur jangkrik yang usianya 1 minggu Pak ya? Nah, telur jangkrik ini kalau untuk nilai jualnya itu lebih mahal Pak. Benar Pak ya? Karena memang untuk perawatan dia cenderung lebih susah. Dan juga untuk telur ini dalam 1 kilonya bisa menghasilkan lebih banyak jangkrik. Benar Pak ya? Iya, makanya harganya lebih mahal gitu. Gimana? Banyak info kan soal budidaya jangkrik? Tidak hanya itu, ternyata jangkrik bisa dimakan loh. Gak percaya? Ya udah deh, kita olah jangkriknya. Let's go! Nah, tadi kita udah datang ke lokasi budidaya jangkrik dan rupanya jangkrik itu selain jadi bahan pakan ternak, itu bisa juga diolah jadi makanan. Ibu, kita bakal masak apa hari ini, Bu? Miso kuah jangkrik. Oh, kurang kompak. Masak apa, Bu? Miso kuah jangkrik. Sekali lagi, Bu. Miso kuah Mau lagi ibunya.
Oke, jadi kita hari ini bakal masak miso kuah jangkrik. Dan bagaimana prosesnya? Langsung saja, ini dia. Jangkrik selain menjadi pakan ternak, ternyata bisa dimakan loh. Tapi harus dimasak dulu. Jangan langsung dimakan mentah-mentah. Masaknya pun gampang. Hanya ditumis tanpa menggunakan minyak. Tumisnya sampai tekstur jangkrik agak menjadi lebih keras dan kering. Kalau ini sih sudah matang ya. Lanjut kita angkrik jangkriknya. Nah, ini kita udah diproses sangrai. Dan tadi yang tekstur jangkrik yang awalnya itu lembut, sekarang udah mulai kering nih. Dan kayaknya perlu kita cobain dulu kayaknya ini. Ini kamu mau cobain? Kita coba dulu ya. Nih. Enak rupanya. Bener ini enak. Tambah rasanya tuh Rika, kayak rasa kacang, tapi ada rasa ikannya. Jadi penasaran deh. Cobain. Yaudah, coba ya. Cobain. Enak ya? Beneran enak kan? Nagi. Enak, kalau gitu nggak fail ini beneran ini enak banget. Kalau gitu langsung kita angkat semuanya aja. Untuk kuah miso aku serahkan ke ibu-ibu PKK daerah Bumi Ayu. Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, sedikit kunyit, dan juga garam. Kemudian ulek sampai halus. Ayo Bu, semangat! Miso merupakan kepanjangan dari mie dan soun. Jadi sudah ketebak ya, kita mau masak apa? Ya, kita mau rebus mie dan juga sounnya dulu ya. Oh iya, rebusnya harus satu-satu ya, agar mie dan soun tidak tercampur menjadi satu. Rebusnya tidak usah lama, cukup 25 menit sampai mie dan sounnya menjadi lebih lembek. Lanjut kita bikin kuahnya. Hampir sama dengan kuah bakso, yang pertama kita lakukan yaitu tumis bawang merah. Dilanjutkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Wah, aromanya enak banget. Kalau bumbunya sudah ditumis, langsung kita campurkan ke dalam air mendidih. Lalu aduk hingga kuahnya matang. Kalau kayak gini jadi mirip kuah bakso ya. Selanjutnya sudah kayak penyajian bakso. Dalam satu piring tambahkan mie, soun dan juga jangkrik sesuai selera masing-masing. Kalau aku sih pastinya jangkriknya yang paling banyak. Kalau semuanya sudah di piring, baru kita kasih kuah misonya. Yang mau kasih tambahan daun bawang, bawang goreng maupun bakso atau udang, bisa ya. Tetelan sapi juga bisa kok. Miso merupakan salah satu kuliner khas dari daerah Pendopo, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Kuliner ini biasanya ada tambahan suiran daging ayam, namun kita ganti dengan jangkrik. Untuk rasa kuahnya lebih mirip dengan kuah sop, tetapi sedikit lebih gurih. Untuk jangkriknya sendiri rasanya cukup unik, pas dimakan seperti kacang, dan rasa dagingnya mirip seperti daging ayam. Secara umum memakan jangkrik sama halnya dengan jenis serangga lainnya, cenderung aman dan tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Tapi yang harus diperhatikan nih adalah masalah alergi yang ditimbulkan ketika memakan jangkrik. Sore hari nikmatin senja di Bumi Ayu, Kabupaten Pali. Emang paling pas kita nikmatin ini miso kuah jangkrik. Nah, ini pada lahap semua makannya. Tapi perlu diingat juga, jangkrik ini salah satu makanan dengan sumber protein yang cukup tinggi. Bahkan kadar proteinnya itu bisa lebih tinggi daripada ayam. Nah, jadi mungkin beberapa orang itu bakal nggak cocok ataupun akan ada efek di tubuhnya. Contohnya kayak saya. Saya udah mulai merah semua ini mukanya karena tadi udah banyak banget makannya. Untuk itu kayaknya aku stop dulu deh makannya. Ibu-ibu silakan dilanjutin makannya Bu ya. Aku udah nggak kuat ini Bu. Kalau gitu silakan makan nih Bu.